persiapan, ya. Karena Nabi berkata, orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang mempersiapkan bekal mati sebelum datang kematian. Nah, ini ada maka orang beriman itu dari sebut nomor bergetar hati. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasihnya Allah? Salah satu kemuliaan yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak pernah lalai kepada Allah walaupun sedetik. Ya, kita sholat aja lupa semua. Waktu takbir aja ingat, ya alhamdulillah waktu takbir. Begitu sudah baca yang lain, mengingat macam-macam. Ya. Ketika Nabi Ibrahim dalam satu riwayat sedang mengembala kambing, ngangon kambing, kambingnya bukan sedikit, 60.000 kambing. Ada nggak kira-kira orang Sulawesi punya kambing 60.000? Ya. Ketika sibuk ngangon kambing, malaikat di langit protes kepada Allah. Ya Allah, lihat Khalilullah kekasihmu Ibrahim, nampaknya lupa kepada engkau gara-gara ngurusin kambing. Memang malaikatnya nggak tahu yang batin, nggak tahu, yang tahu hanya zahir-zahir saja. Maka kata Allah, hai malaikatku, sungguh Ibrahim tidak pernah lalai kepada walaupun sedetik. Coba kamu uji Ibrahim itu. Turun malaikat tadi menjelma seorang pemuda yang tampan, duduk di bawah batang pohon mendekati Nabi Ibrahim yang sedang ngangon kambing tadi, mengucapkan beberapa kalimat yang membuat Nabi Ibrahim kaget. Kalau kata Lampung, tekanjang. Kata orang Padang, tekajok. Apa kalimat-kalimat tersebut? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim langsung celingak nyari siapa yang menyebut nama kekasihku tadi sehingga tenang hatiku dibuat. Dicari rupanya pemuda, apakah engkau yang menyebut kalimat-kalimat yang mulia tadi? Maka kata pemuda tadi, benar hai Khalilullah kekasihnya Allah, akulah yang menyebut kalimat-kalimat tadi. Karena engkau telah menyebut kalimat yang membuat aku senang, kata Nabi Ibrahim, ini separuh kambing saya hadiahkan buat kamu. Saya berapa kali nyebatin subhanallah nggak dikasih hadiah. Berarti bapak belum tenang nih, ya. Kalau tenang ngasih hadiah. Ya. Maka Nabi Ibrahim berkata, hai pemuda, kalau kamu mau menyebut satu kali lagi kalimat-kalimat tadi, akan kuberikan hadiah. Pemuda tadi berkata, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Langsung berlinangan air mata Nabi Ibrahim. Orang beriman itu kalau zikir tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau ada orang sekarang nyebut Allah nggak tenang, salah ayatnya apa salah orangnya gitu? Iya, salah orangnya. Nggak mau belajar mengingat, belajar berzikir. Ya, zikir itu kan harus punya ilmu, namanya sepele, harus punya mursyid, harus punya guru. Ya, kenapa? Biar kekuatan zikir itu bukan saja manfaat dunia, bisa manfaat akhirat. Bukan saja dapat pahala, tapi dapat kedahsyatannya. Ya, zikir itu enggak sembarang, Pak. Ya, tapi kalau kita zikir biasa ya dapat pahala, tapi tidak dapat kedahsyatan. Iya, perlu guru, perlu ilmu. Ya. Kalimat Allah itu luar biasa, Pak. Mengalahi daripada perkara-perkara di alat-alat canggih di dunia ini. Kalau kita ngomong dari sini ke Amerika pakai HP, nyampe nggak per detik? Nyampe. Ngirim WA, ya kan? Ada jumlahnya ribuan, sekali ngirim nyampe ke Jakarta. Nyampe nggak ke Amerika? Sedetik nyampe. Maka orang yang berzikir melalui metode yang sudah dipelajari oleh alim ulama, yang sudah disampaikan oleh alim ulama, itu sekali nafas bisa 70.000. Dia dalam fadilah sedang, ya. Itu orang yang
melihat ibunya tersiksa di dalam api neraka, langsung dia berzikir sebentar, 70.000 langsung dihadiahkan. Ada ulama satu berkata, hai pemuda, engkau telah menyelamatkan ibumu dari dalam azab api neraka. Itu buat sembarangan. Baca Al-Quran juga begitu. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada guru mah, iya kacau udah. Yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan, kan berubah arti, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau Indonesia walaupun panjang ya kamu. Ya, tapi Al-Quran beda, pendek beda arti, panjang beda arti. Ya, ini adalah Allah. Maka yang paling penting dalam kehidupan manusia ini bagaimana ada hubungan baik dengan Allah. Ya, kalau ada hubungan baik dengan Allah, nggak masalah apapun yang Allah datangkan kepada kita itu satu kenikmatan. Dijadikan orang kaya, bersyukur alhamdulillah. Jadikan orang miskin, alhamdulillah. Tanpa iman kok miskin, alhamdulillah. Kan aneh nih. Kata Nabi, orang miskin yang beriman punya kemuliaan akan masuk surga 500 lebih dulu daripada orang kaya. Walaupun sama-sama beriman nih, sama-sama taat, tapi punya kemuliaan yang berbeda, kata Nabi. Jadi Bapak kalau jadi orang miskin jangan bersedih, alhamdulillah. Bahkan Nabi doa supaya jadi orang miskin. Yang nggak boleh itu fakir. Miskin ini standar hidup manusia yang selamat. Kalau fakir memang nggak boleh, harus berusaha kita. Ya, nah, salah ya. Miskin ini bukan suatu rendah. Miskin itu apa sih? Perkara miskin ini nyari sekarang dapat sekarang itu miskin. Kalau yang fakir ini kan nyari tidak dapat gitu, fakir. Nah ini yang harus kita berdoa sama Allah supaya dimudahkan urusannya. Nah, insya Allah ya. Fakir beriman, dijadikan sehat terus, alhamdulillah. Sakit terus, alhamdulillah. Oh, sakit, alhamdulillah. Kata Nabi, setiap sakit yang diderita orang beriman akan menggugurkan dosa-dosa yang dia punya. Ya, jadi kalau sakit syukuran Pak. Ya, motong ayam. Ya pakai ayam, motong ayam, manggil tetangga, manggil kawan. Ini, kenapa nih? Lagi sakit, motong ayam. Bang, kok saya potong? Gitu ya. Jadi bapak-bapak yang bergeraknya kalau sakit gak usah ngeluh. Pulang kenapa? Oh parah sakit saya. Kacangan. Iya ya. Ya maksudnya sakit dia masalah rahmat. Ya. Ada satu dosa kata Nabi yang nggak bisa diampuni dengan zikir. Ada satu dosa yang nggak bisa diampuni dengan puasa, dengan sholat, dengan jihad. Kecuali dengan sakit itu sendiri bisa diampuni. Ya. Ada satu dosa yang nggak bisa diampuni kecuali dia sedekah. Ya. Ada satu dosa yang nggak bisa diampuni kecuali dia naik haji. Dia orang kaya, sholat rajin, puasa rajin, hartanya banyak, nggak naik haji, nggak mau, males. Kata Nabi, silahkan mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, kata Nabi. Tuh. Ya, dosanya banyaknya harta itu dengan apa? Dengan naik haji. Ya, dengan zakat dan naik haji. Salah ya? Ini adalah Allah. Ya. Maka keadaan jangan jadi masalah. Yang masalah itu sekarang manusia ini keadaan hati manusia ini. Ya, jauh dari agama, jauh dari iman, jauh dari amal. Maka bapak-bapak ini yang berangkat berjihad ini alhamdulillah bersyukur, ya kan? Potong sapi pulang-pulang nanti Pak kalau ada sapi di rumah, tapi jangan sapi tetangga. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Beruntunglah orang-orang yang memperbaiki hatinya. Tuh kan? Kata Allah beruntung, ya. Nah, maka yang belum keluar nih 4 bulan ya. Insyaallah. Jangan lama-lama. Dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal, Pak. Ya, di akhirat nanti kita akan senang-senang sama ribuan bidadari. Insyaallah udah. Bidadari itu luar biasa, Pak. Ludahnya aja manis. Ada nggak kira-kira di dunia ini Miss You tercantik, ludahnya manis? Bacin, Pak. Apalagi 3 hari nggak mandi, udahlah kacau balau. Ini ada Allah ya. Nah, maka perbaiki keyakinan. Tidak bergerak satu benda dari tempatnya kecuali digerakkan oleh Allah. Berkedipnya mata seseorang itu karena dikedipkan oleh Allah. Orang mendengar itu bukan karena punya telinga, karena didengarkan oleh Allah. Berapa banyak orang punya mulut, punya telinga, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong.
namanya tunarungu kalau di Lampung, nggak tahu kalau di sana. Sama, ini ada macam Allah. Maka penting perbaiki keyakinan ini, sehingga keadaan yang Allah datangkan kepada kita santai. Kenapa bapak ini kadang makan kadang nggak cari duit susah, anak banyak, takut tanam aja. Kenapa? Karena ada Allah. Kan itu, kan sehingga apapun keadaan nggak masalah. Sekarang kita ini Masya Allah, karena imannya lemah, padahal serba ada. Peribahasa kata orang itu rumah bertingkat, mobil mengkilat, istrinya cantik memikat sampai 4. Tapi kok susah, Pak Islam tergongkar. Kalau datangkan kehidupan sempit, rupanya jauh dari agama, jauh dari iman, jauh dari amal. Ya. Orang Islam tapi tak beramal susah juga. Iya, orang Islam tapi tak amalnya nggak bagaimana sempurna kepada Allah, susah juga. Ya, maka sempurnakan iman dan amalnya, sahabat ya. Dan amal yang paling pertama diperiksa pada hari kiamat perkara sholat. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama sekali yang akan ditanya pada hari kiamat pada setiap orang hamba perkara sholat. Ya, kalau sholatnya baik, amalnya baik. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Perbaiki sholatnya. Sholat ini seperti kedudukan kepala di atas badan, kata Nabi. Kalau ada orang bertamu ke rumah kita, mengatakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibuka nggak ada tangan. Kasihan kita, Pak, kasih makan, kasih minum. Ngetok lagi malam besoknya, Assalamualaikum warahmatullahi, dibuka, nggak ada kaki, pakai tongkat, kasihan, kasih makan, kasih minum. Begitu hari ketiga, Assalamualaikumnya bagus lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dibuka nggak ada kepala, kasihan nggak? Enggak sempat kasihan. Ya, ini bukan manusia, bebongkong katanya. Hati-hati di rumah kita banyak bebongkong, Pak. Istri kita nggak sholat, bebongkong. Anak kita nggak sholat, bebongkong. Hati-hati banyak bebongkong di rumah kita ini, Pak. Bebongkong itu kalau orang Lampung itu hantu. Hati-hati di rumah kita banyak bebongkong. Segera keluarkan dari rumah. Iya, ambil sabar dari jalan dari bongkong ya. Nah, sholat yang benar ini sepakat, nggak ada khilaf di kalangan alim ulama. Ya, ahli fikih di dunia ini ada berapa? Saya kasih minyak wangi nih. Iya, tuh. Siapa? Ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4. Ada lagi? Ada. Oh, banyak minyak wangi saya. Nggak tahu ya? Ada aman saya minyak wangi saya. Aman, ya. Ada 11 ya, yang muktabar pengikutnya banyak ada 4. Ya, bersepakat mereka, ada khilaf. Sholat yang benar bagi kaum laki-laki itu 3 cirinya. Yang pertama, di mana azan dikumandangkan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua tepat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Itu biasa ditulis, Pak, di masjid bersama sholat. Sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang beriman yang telah ditentukan apa? Waktu-waktunya. Kenapa ditulis? Karena baca orang itu salah baca sehingga salah amal. Bacanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bukan mau kita sehingga sholat zuhur jam 2. Ada lagi sholat asar mendekati maghrib, namanya asrib. Begitu selesai sholat asar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, azan maghrib. Digabungin lagi tanggung. Orang seperti ini dapat ancaman Nabi. Kata Nabi, barang siapa telah waktu sholat datang, dia menunda-nunda sholat tersebut sehingga datang sholat kedua dan mengkodok sholat yang tertinggal. Orang seperti ini kata Nabi akan dipenjara dalam api neraka 1 hukum. 1 hukum itu 80 tahun. Sedangkan 1 tahun itu 360 hari. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia bagi orang beriman. Bagi orang kafir 50.000 tahun itu. Maka terdapat 28.800.000 tahun dia akan dipenjara dalam api neraka. Sekarang berapa banyak kita? Ya. Tanggung masalah. Yang ketiga, berjamaah. Enggak ada khilaf di kalangan ahli ulama. Ya, bahkan dalam hadis ya
yang populer. Ingin aku memerintahkan pemuda-pemuda yang kuat, kata Nabi, untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan aku sendiri, kata Rasulullah, yang akan mendatangi rumah-rumah yang mana di dalamnya ada laki-laki baligh yang sholat di dalam rumah-rumah mereka. Aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini kata Nabi, saking cintanya Nabi sama umatnya, jangan sampai dibakar dalam api neraka gara-gara melakukan amal agama sepena ECW. Selamat ya. Dan juga bagaimana kita itu mempunyai ilmu, ya. Karena apa? Untuk mendapatkan dunia dengan ilmu, untuk mendapatkan akhirat dengan ilmu, kata Nabi. Untuk mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Ya, orang nggak berilmu nggak masuk surga, Pak. Ya, untuk mendapatkan kedua-duanya dengan ilmu. Musa perkara yang akhirat yang begitu dahsyat. Urusan dunia ada goreng bakwan. Ada nggak di sana Sulawesi bakwan? Ya, ada. Ada kan? Goreng bakwan kalau nggak ada ilmunya bukan jadi bakwan dia, jadi pleng-pleng. Pleng-pleng nggak? Kalau musim kemarau, musim paceklik di kampung saya Gunung Sugi sana, Lampung asli Pak. Walaupun giginya nggak ada, ya Lampung asli di Gunung Sugi, agak nyon itu. Iya, itu ceritanya. Ibu saya ini mau masak, cuman gak ada beras, adanya singkong. Airnya singkongnya diparut. Karena anaknya banyak, marutnya banyak. Anak bapak saya itu 18. Ada nggak di sini yang 18? Taksi uang 1 juta nih. Nggak ada kan? Masih mana bapak-bapak saya tuh ya 18. Karena anaknya banyak, marutnya banyak. Rupanya masya Allah sebelamat, 1 baskom besar. Begitu mau digoreng, minyaknya setengah gelas. Kalau nggak ada ibunya, kacau itu. Nggak matang semua itu. Akhirnya karena ilmunya ada, ngambil minyak itu bukan dituang, pakai suiran daun pisang itu suir, diikat kayak sapu itu, dicelupin di minyak, diangkat, dikonseng-konsengin di kuali, diratakan. Ya, udah panas, diambillah singkong parut tadi 1 genggam, ditaruh di tengah-tengah, dilebar dengan ujung jari. Namanya ketapel. Airnya minyak sedikit bisa mematangkan emplek-emplek sebelah. Itu harus ada ilmunya, apalagi agama. Maka jangan sampai dari ini kok nggak ada nambah-nambah ilmunya. Ditanya rukun wudu nggak tahu, kayak mana wudunya Musa kalau nggak tahu rukun wudu. Ditanya lagi rukun puasa sholat nggak tahu lagi, ya. Nanti ada rukun Fatihah nggak tahu lagi, ya. Nah, maka pentingnya ilmu ini, ya. Jangan sudah jenggotan panjang tapi nggak tahu rukun, salah ya. Itu belajar ilmu nih, masya Allah, ya. Karena kata Nabi, barang siapa yang memudahkan langkah-langkah kakinya menuju menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah-langkah kakinya menuju surganya Allah. Dan juga orang berilmu harus banyak zikir, ya. Kenapa? Karena Nabi bersabda, barang siapa yang bertambah-tambah ilmunya, tidak bertambah zikirnya kepada Allah, bukan mendekat, nambah jauh. Namanya ulama su, ya. Maka penting karena ilmu itu untuk nambah takwa sama Allah, nambah tawadu, ya, nambah dekat. Bukan orang berilmu nih sombong, ya, angku, nyalahin orang terus, bid'ah itu masalah. Masuk neraka kamunya. Memangnya panitia tim ini dah surga masa. Ini adalah Allah. Karena orang berilmu itu seperti ilmu padi, kata ulama. Padi itu makin berisi makin duduk. Kalau ada padi makin berisi makin bertegak, itu padi apa namanya? Padi gabuk. Kosong, ya. Sudah ya, banyak zikir ya. Zikir menenangkan hati, masalah membersihkan penyakit hati, hasad, iri, dengki, sombong, sum'ah, takabur, ria. Penyakit hati luar biasa, lebih parah penyakit hati daripada penyakit jasmani. Ya, kalau orang ini pendekar, ya kan, dia paling menyakiti orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu juga dilawan sama ini orang dia. Paling nyakitin berapa orang, tapi kalau hati udah rusak, Pak, lisan ini bisa nyakitin 1 negara, Pak. Iya, terkecil. Memang gak bertulang. Ada nggak lidah yang bertulang? Nggak ada. Sebelum pernah dengar, saya kata kalau bapak-bapak di Sulawesi itu nggak ada. Tapi kalau sudah nyakitin orang senegara, Pak, maka kata Nabi, barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya, kata pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Ibu, kata Nabi.
Salah ya? Siapa orang baik ya Rasulullah, kata sahabat, orang baik yang lisannya baik. Ya, dia jaga lisannya dari hasad, iri, sombong, tuh, macam-macam lah. Ya, dari lisan. Yang berikut juga sekalian harus kita bagaimana perbaiki dalam kehidupan kita ini hubungan baik. Ya, sama siapa? Sama Allah dan sama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Orang ini kalau baik hubungannya sama Allah, tapi sama manusia nggak baik. Kata Nabi, orang ini nggak akan mencium baunya surga. Tuh, ya. Pernah Nabi bersabda di depan Hajar Aswad, dipegang Hajar Aswad. Sangat mulia kau Hajar Aswad, sangat mulia kau Hajar Aswad. Sampai 7 kali. Tapi barang siapa yang menyakiti hati saudara muslim, sungguh dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Tuh, ya. Berapa banyak orang sekarang mencaci maki, menghina, menghibah. Ghibah itu penyakitnya, dosanya luar biasa. Seperti berzina dengan ibu kandung sebanyak 38 kali. Lebih lagi, apa ghibah? Membicarakan keburukan saudara muslim kita yang ada pada diri dia. Kalau nggak ada pada diri dia, namanya fitnah, dibikin jam daripada membunuh. Sekarang berapa banyak Pak? Ya, ustadz dengan ustadz saling jelek-jelekin. Ya, pekerja dakwah sama pekerja dakwah saling jelekin, ya, pengurus masjid dengan pengurus masjid sebelah saling menjelekin, ya. Wah, ini Pak ya. Nah, insyaallah ya perbaiki ya. Ini hubungan baik sesama manusia ini Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Salah ya, perbaiki hubungan sama manusia. Melihat orang senyum, ya kan, walaupun dongkol senyum, ya begitu, ya kan. Gitu orang beriman tuh begitu, Pak. Hatinya salam, hatinya lapang, nggak ada masalah. Walaupun banyak masalah, nggak ada masalah. Maafkan kesalahan saudara saya, gitu. Iya, sehingga nggak ada rasa benci dalam hatinya. Pernah Nabi itu duduk-duduk bersama sahabat. Tiba-tiba kata Nabi, hai sahabatku dengarkan. Nanti sebentar lagi ahli surga lewat. Oh, sahabatnya belum lihat siapa ahli surga lewat. Begitu dilihat ada bapak-bapak tua, nenteng sendal lagi, bekas wudhu. Ya. Oh, itu ahli surga kata sahabat. Besoknya lagi ngomong Nabi, sebentar lagi ahli surga lewat. Orang yang kemarin lewat lagi sampai 3 kali. Sehingga sahabat yang muda ini penasaran apa amalannya kok. Kayaknya biasa-biasa aja bapak itu, bajunya tambah ketemu bagus ya kan, bukan haram main ya kan, tapi kok ahli surga. Akhirnya datang dia pemuda ini, anak muda kan, Pak saya tidak masalah dengan bapak saya, dengan keluarga saya, bisakah saya tidur di rumah bapak untuk beberapa hari? Oh ya boleh, disiapkan tempat tidur. Begitu 1 hari, 2 hari, amalannya biasa-biasa aja, ada yang hebat-hebat, jika ribuan juga enggak ya. Tahajud sampai ratusan rakaat juga enggak. Sehingga sampai 3 hari ini, wah kata anak muda ini, ya sahabat Nabi yang muda ini, kayaknya amalnya biasa aja kok kali surga. Akhirnya tanya dia, ya, kayak bapak saya ini nggak ada masalah dengan bapak saya, dengan keluarga. Cuman saya aneh, kata Nabi engkau di ahli surga, bolak-balik engkau juga yang lewat. Apa amalanmu? Apa kata laki-laki ini, apa tua ini? Sungguh saya ini nggak punya amal yang aneh. Cuman saya melapangkan dada saya kepada setiap orang dan saya tidak pernah benci, nggak pernah iri pada siapa saja. Selamat ya, terbaik hati ya. Ya ini sunnah Nabi juga nih. Iya, sorban sunnah Nabi, jenggot sunnah Nabi, tapi hati yang salam pun sunnah Nabi. Selamat ya. Dan juga bagaimana kita luruskan niat semata-mata amal karena Allah. Illahi anta maksudi wa ridho kamatuli. Ya, semata-mata setiap amal itu akan diterima tergantung dengan keikhlasan. Ya, kalau banyak amal itu nggak ikhlas, nggak akan dibunuh kalau kata Bung Lembang itu Pak. Iya, luruskan niat. Ya karena Allah. Karena memang Pak ikhlas ini ada yang tahu. Bahkan Nabi pun nggak tahu. Nabi itu pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah apa itu ikhlas? Nabi diam. Sahabatku nanti kalau aku berjumpa dengan Jibril saya sampaikan apa itu ikhlas. Ya. Begitu dengan Jibril pun nggak bisa jawab. Ya Rasulullah nanti kalau aku berjumpa dengan Allah saya akan sampaikan apa itu ikhlas. Begitu Jibril berjumpa dengan Allah, ya Allah, Nabi pun bertanya apa itu ikhlas. Apa kata Allah, hai Jibril, katakan kepada Nabiku, ikhlas itu sebagian daripada rahasia-rahasia. Ya.
Yang ikhlas yang tahu itu hanya Allah. Kada orang udah tidur bang, ya udah tidur, udah tidur belum dia? Belum. Ya makanya. Tapi ada tanda-tandanya orang ikhlas itu. Kalau dimarah nggak sakit hati, kalau dipuji nggak bangga hati. Tapi kalau bapak-bapak dimarah masih sakit hati, ya berarti belum ikhlas. Iya, begitu jauh lah. Assalamualaikum, kan? Bapaknya nggak ada. Tato kakinya kelihatan di bawah meja. Kumpul dia. Kakinya, enggak gitu. Oh iya, ya. Sampaikan kalau bapak udah pulang dia udah berhenti. Tuh, ya. Salah ya? Nggak usah marah kita. Nabi itu dihina, dicaci maki, dilemparin tai ontak lawar. Ya. Masuk gang, keluar gang, masuk gang. Ada gang langganan, bukan dikasih pisang goreng, dilemparin tai ontak. Besoknya juga lemparin tai ontak. Nabi nggak marah, karena tahu Nabi rumahnya tahu Nabi. Suatu ketika Nabi dakwah dari gang-gang masuk gang langganan, nggak ada yang lempar. Bingung Nabi tanya sama orang sekitar, mana yang biasa mengganggu aku dengan tai onta di sini? Ya Rasulullah, yang mengganggu kau dengan tai onta sekarang sedang sakit. Oh pantas hari ini libur. Kalau kita, Masya Allah nih padanya. Orang-orang gitu sih Raneta. Kalau mati kita nih ya. Kita belum punya akhlakul yang akhlakul azimah, belum kita nih. Akhlakul kalimah aja walau alam kita nih. Ya, akhlakul hasanah aja walau alam. Ya, akhlakul azimah itu luar biasa, Pak. Orang buat jahat, kita buat baik. Sanggup kan kira-kira nih? Yang 13 kali 4 bulan dulu Pak baru sanggup nih. Iya, orang buat jahat kita buat baik. Contoh Pak akhlakul azimah itu, kita punya anak laki-laki, contoh nih ya. Nakal bener. Ya kalau anak laki-laki memang nakal, Pak. Ya, bersyukur Bapak punya anak laki-laki, ya, nakal. Ya berantem sana, berantem sini. Ada buah-buahan orang diambil, enggak apa-apa. Ya. Tiba-tiba suatu saat anak kita itu di rumah tetangga motong kutu singkong. Ada kutu singkong di sana. Tetangga yang royo-royo tadi sudah dipotong, kelihatan sama yang punya. Ya kan. Oh, siapa itu? Oh, anak tetangga. Dasar bapaknya jauh lah, ya kan? Bapak nggak usah marah kalau dengar gitu. Bapak dengar sebetulnya anak bapak dimarahin. Cukup pergi ke kamar, ya, ambil duit, ya kan 100.000, beliin apel yang termahal, apel Nuzelo. Ya kan? Datangin tetangga yang marahin anak kita tadi, nyaci maki kita juga. Pak, maafin anak saya telah memotong kutu singkong Bapak. Atas maaf itu inilah tanda maaf saya, ini apel Nuzelen untuk Bapak. Marah nggak tetangga? Enggak, paling bilang itu kok masalah kutu singkong yang lain tuh. Iya ya, itu akhlakul azimah. Pulang ke rumah, tahu karena terlambat pulang istri marah, piring terbang, ya kan? Sendok terbang, usah marah, Pak. Cukup Bapak lihat dompet, pergi, ya. Bapak beli kesukaan istri, sate Padang. Biasa beli 1 tusuk, beli 20 tusuk. Pulang. Begitu istri masih nggak jadi marah melihat tusuk sate 20. Dek, usah marah-marah ya kita makan sate. Nanti Abah jelasin kenapa terlambat pulang. Nah itu orang yang beriman tuh. Ya, akhlakul azimah. Maka kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya itu orang yang paling sempurna akhlaknya kepada keluarganya. Selalu ya? Perbaiki akhlak. Gitu. Masya Allah. Ini dai ini sebetulnya memperbaiki akhlak keluarganya. Ya, karena Rasulullah dihantar di muka bumi itu memperbaiki akhlak manusia. Nah, dan bagaimana untuk menyempurnakan akhlak dengan satu usaha? Apa itu usaha dakwah? Ya, nggak ada lain. Nah, untuk mendatangkan amal butuh iman. Untuk mendatangkan iman itu butuhnya perjuangan dengan usaha dakwah. Al-imanu ya'ti bidah. Iman itu akan datang hanya dengan usaha dakwah. Dengan mujahadah iman akan kuat, dengan hijrah iman akan tersebar kemana-mana. Adanya orang beriman di muka bumi ini karena ada orang dakwah. Coba kalau Nabi nggak buat usaha dakwah, maka tak akan ada orang beriman. Ya, sunatullah ini keputusan Allah yang disunnahkan oleh Allah. Setiap Nabi dihantar ke muka bumi untuk dakwah kepada manusia. Begitu muncul orang-orang beriman, Nabi yang meninggal, Allah utus lagi Nabi. Maka Nabi itu bukan sedikit.
124.000 nabi dan rasul. Yang wajib kita ketahui hanya 25 saja. Ya. Nabi dihantar untuk bagaimana? Dan setiap kehidupan manusia punya agama. Maka dakwah ini bukan wajib, Pak, tapi ubahnya wajib. Bukan wajib dakwahnya, tapi ubahnya wajib. Adanya orang zikir ini karena adanya orang dakwah. Adanya orang sholat karena ada orang dakwah pentingnya sholat. Adanya orang puasa karena ada yang mendakwahkan pentingnya puasa. Benar nggak kira-kira? Kalau dakwahnya sudah nggak ada, maka kalian menyaksikan kata Nabi, orang itu nggak tahu lagi baca Al-Quran. Al-Quran tinggal tulisannya saja, Islam tinggal namanya saja. Nah ini buat sekalian, rombongan dihantar di muka bumi ini. Sekarang ini Pak, ya 280 negara sekarang ini bergerak. Bagaimana membuat rombongan-rombongan? Ini bukan rekayasa di dalam tarikhh, dalam sejarah. Nabi itu semasa hidupnya telah membentuk rombongan dakwah, bukan rombongan perang. Rombongan dakwah 150 rombongan dakwah, 25 kali Nabi menyertai di dalamnya. 125 rombongan Nabi hanya mengutus sahabat-sahabat. Ada yang berangkat ke Cina saat Abi Waqqas, 84 orang. Sampai Cina hanya beberapa orang, tapi sepertiga Cina masuk Islam, sehingga tidak hidup Islam di Cina. Sehingga orang Cina buat baju namanya koko, baju Islam, baju Muslim. Kalau ada koko itu Muslim dari Cina tuh. Tapi kenapa kok pendek? Karena perlu panjang, karena bahannya mahal. Bahannya mahal ya. Setelah ya, kita akan ada pertemuan umat Islam nih. Bukan pertemuan jauh lah Pak, bukan pertemuan tabligh, bukan. Ya, pertemuan umat Islam. Ya, di Kota Baru. Dari sini 17 menit Pak Kiai. Nggak lama, udah saya hitung 17 menit. Iya, itu super ngebut tapi ya. Kalau santai ya 40 menit lah. Itu 17 menit, ya kan, subhanallah. Akan kita kumpulkan, akan mengundang 1 juta sampai 5 juta orang. Ya, 50 hektar sudah dibentang itu tenda. Ya, WC kalau Bapak mau buat WC sudah 5 ribuan itu WC-nya. Nah, jangan khawatir ya. Masya Allah. Insya ya, 3 hari 3 malam. Ya. Kalau bisa ya dari sekarang, ya kan. Nah, kalau nggak 3 hari 3 malam. Kalau nggak sanggup 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam. Nggak sanggup juga 1 hari 1 malam. Nggak sanggup juga jam sholat saja. Nggak sanggup juga kesana tetap cuma ngeliat tiangnya dan balik lagi, Pak. Nggak apa-apa. Insyaallah ya. Insyaallah. Diundang ya. Insyaallah kita ini sebetulnya nggak punya apa lagi sebetulnya kita ini kalau orang beriman. Iya, kenapa? Harta waktu diri kita telah dibeli dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku Allah telah membeli diri dan harta orang beriman itu dengan surga. Maka kalau ditasbih 4 bulan jangan tarsok kayak mana ini. Sama siapa 4 bulan? Sama. Ya, Pak Yai ya berangkat 4 bulan. Masyaallah. Jangan 40 hari kacangan itu mah ya, 4 bulan ya. Salah semua benar-benar kita dipilih sama Allah. Sampaikan masyarakat kepada masyarakat bahwa kita ada hajat besar ya. Ada Masya Allah acara besar ya kan, untuk mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berdoa. Doanya astajib lakum. Tidak ada yang bisa merubah perkara di muka kecuali doa. Ya. Doa ini senjata yang hebat, kadang-kadang nggak pernah digunakan, Pak. Kita ini punya senjata yang hebat. Di zaman dulu ada rebutan. Senjata yang hebat itu namanya empu gandring. Masih ingat nggak empu gandring? Itu rebutan. Ya kan, hebatnya empu gandring itu apa? Baru nempel putus. Iya kan? Empu gandring ini sudah bertahun-tahun nggak diasah. Berkarat dia. Begitu dipotongin di bok pisang, mendal. Nah begitu juga doa. Doa kita sebenarnya hebat, tapi karena jarang doanya santai. Kan kayak Pak Yai tadi doanya Masya Allah sedih, ya kan? Ini kata amin, juga ngamin, ya kan? Kata Allah ini doa apa nih gitu ya? Sungguh-sungguh doa itu, ya. Gak bisa kita doa, hebatnya doa itu Pak. Karena Nabi sahabatnya cerita dia. Ya, tenang aja Pak. Ya, perkara akhirat ini memang harus ngecas-ngecas sedikit. Jangan dunia aja ngecas, ya kan? Nah, ya. Ada satu sahabat tuh mendengar ayat itu turun disampaikan Nabi di masjid. Ujiannya tadi pelakunya itu disampaikan tafsirnya. Tidak ada seorang hamba Allah yang berdoa pasti sampai 7 kali itu pasti dikabulin. Sahabatnya memang sahabatnya luar biasa Pak. Apa yang diturunkan ayat sampaikan Nabi langsung diamalin.
Selesai Quran surat Isra, ya, sahabat ini langsung motong ranting di tengah jalan. Kenapa? Kata Nabi, setiap doa orang beriman pasti dikabulin. Akhirnya ranting itu dibawa pulang, ditaruh di depan sejadah di rumah. Dia doa. Selesai sholat Isya nih ya. Ya Allah, jadikan ranting ini emas ya. Iya, untuk membuktikannya bagi sahabat langsung Pak. Sampai setengah malam dia buka mata, masih ranting. Dia nggak bisa asal, dia tetap, ya Allah, jadikan ranting ini emas ya. Sampai 1/3 malam, ditengok, masih banget, kayu bukan emas. Akhirnya hatinya sudah putus asa, ya. Sudah bimbang, akhirnya dia rubah, ya Allah, nggak jadi emas, jadi besi saja ya. Begitu ngomong besi, jadi besi, Pak, ditengok jadi besi. Akhirnya besi tadi dibawa menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berdoa saat sholat Isya sampai setengah malam, 1/3 malam, tidak jadi emas. Ketika hatiku sudah gundah, sudah galau, aku berubah doa supaya jadi besi. Tiba-tiba jadi besi ya Rasulullah. Bagaimana kedudukan doa saya ini ya Rasulullah? Hai sahabatku, kamu ini kurang sabar dalam doa. Coba dikit lagi kamu bersabar, pasti Allah akan jadikan ranting kayu tadi sembuh kamu. Ya, apalagi kita banyak dosa. Ya, sahabat yang hampir nggak ada dosa saja, yang tobatnya benar aja lama doa jadi. Apalagi kita, Pak. Bukan 1 hari, Pak, bisa 10 tahun baru terkabul, Pak. Bisa lah ya? Kita mau doa banyak-banyak di sana. Ya, mudah-mudahan kita dipilih. Keluarga kita dipilih, ya, anak kita dipilih, keluarga kita dipilih, dan seluruh umat Islam dipilih untuk bagian menjadi hamba Allah yang lain. Insyaallah ya. Jika benar datang dari Allah, kehilapan datang dari kami. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang membuat Bapak tersinggung karena baru datang orang nasihatin ya, kenalan dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.